Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani ra salah niku nggih. Ono sae tak golek-golekno. Wes tak golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikudurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf aduh. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang kula. Nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Duki ampun kapundhut. Nah Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku khore Mbah Hamid mergi. Mbah Hamid itu misanane Mbah kula. Mbah Mus. Nek sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira terus. Mboten krana napa-napa kula niku nyen kiye tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten. Nak Pak Marzuki ora petarung ya. Petarung ya Ben. Wonten mawon korbane niku wonten mawon sing mboten san mboten. Tapi itu saya lah memang ilmu harus di. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane ku ndelok wong wedok sing ketok aurate lho, kok iso roh iki. Nggih soalé niki ngaji rilek mawon. Mula wae ngenten kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho barang ngaji kok mbok teror gak sah niku. Rai-rai bingung itu kan pun kata, jadi ngaji ke guyon santai mawon. Tapi buatan tasahul, saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan.
alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itku rokobah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon bergak kulino ngaji mangan pun. Salah lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja lah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqur raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muktaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jari badolah, ya, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Gak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis, dibully cara sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang, jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik, kalau langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, sebab penyen petarung, angger fatwa ini ono korban. Petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu terus adabe. Lah iya makanya kan ya ono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam templek lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau nu ngalami, kalau jadi ngake ra kiai gede, nak diundang teng desa mboten purun. Tapi teng kiai desa kula sering nilii. Oh seksine kathah pangeran nah, nak kurang akeh. Kurang top kula ayu saya nak baru sadar seksine pangeran. Kula sering nilii kiai desa kula tilii. Termasuk nyun sewu kadang kula butani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko muludan ning desa kas musolae muk pira terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur aku ngentekno kok tak yakin iku ora merakyat iku lan alasane tawadhu tilii pas ora ono salam template ya tilii diaturi mboten iki mboten sok-sokan suci mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kalau cerita bolak-balik, kalau nanti diundang mana juga buatan teko. Tujuan kulo ya kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kalau buatan teko ketemu kiai sing teko. Matur Gus gak teko Gus. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu sempol mesti teng kula. Mbak-mbake untuk suwiran-suwiran ini. Lah maksudnya niku ijtihad. Jadi ijtihad itu mau tidak mau.
Mulane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae niku aja ta Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluarga nih? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali. Yang guri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep jadi nak sholat kok guri terus ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa, kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahillah ta'ala, melihat Allah ta'ala. Kalau dia enggak unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu jadlok dangdut, meripatku tahu gambar sing ora jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang roh Istanfit Jawa Timur misalnya. Terus ditakoki pangeran. Kowe meripat yang sama, tahu mbok maksiat ta ora? Nate Gusti. Ngawang aku. Jadi buat ini cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya gelo maksudnya itu. Nggih mungkin nggih gelo. Tapi memang di muin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair cara ilmu itu di muin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Hulqum itu semangatnya itu qat'u yang izhakur roh apa qat'u yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama itu tadi cara pandang itu pasti banyak.